Kak Cin, What are you going to tell me today? I have another story. Dengar. Jadi, have you ever heard of a guy named Rabi ibn Haytham? No. Rabi ibn Haytham ini salah satu ulama yang terkenal pada zamannya Kak Cin. Selain ulama yang cerdas banget, beliau ini terkenal sebagai orang yang pinter banget ngejaga lisannya Kak Cin. Beliau cuma gunain lisannya itu untuk 4 hal. Pertama, untuk nasihatin orang, nanyain kabar orang lain, berdoa atau zikir kepada Allah, terus yang terakhir untuk baca Quran. That's it, legit. So, one day, murid-muridnya beliau ini penasaran lah, datang ke rumahnya beliau, terus nanya kayak gini, "Wahai imam, apa rahasiamu agar bisa menjaga lisanmu? Padahal imam-imam lain, ulama-ulama lain, mereka tuh masih sering gunain waktu mereka untuk ngomong yang omongan kosong atau untuk sekedar bercanda gitu. Sementara engkau hanya menggunakan lisanmu untuk mengatakan hal-hal yang penuh hikmah." Beliau bilang kayak gini Kak Cin, "Wahai murid-muridku, kalian sampai saat ini masih ragu dengan adanya Tuhan Allah? Dan apakah kalian masih ragu bahwa Allah letakkan 2 malaikat di kiri dan kanan kalian yang mencatat amal baik dan buruk, dan pasti demi Allah akan dibacakan dan dihisabkan di akhirat nanti." So that is the reason why Rabi ibn Haytham selalu jaga lisannya, karena beliau tahu apapun yang keluar dari lisannya akan menjadi amalan yang masuk ke dalam buku catatannya. Jadi walaupun hal-hal simple yang kadang kita anggap remeh, kalau misalnya perkataan kita tuh menyakiti hati orang lain atau emang gak bermanfaat, jatuhnya lebih ke mudorot gitu, jatuhnya lebih ke hal-hal yang gak, alhamdulillah. Azan, buka. Wait, I'm not done. In one of the hadith, Rasulullah tuh pernah bilang kayak gini Kak Cina, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Rasulullah bahkan bilang ke kita, kalau misalnya kita nggak punya hal-hal baik untuk kita omongin ke orang lain, mending kita diam aja. Dan itu termasuk joke kita Kak. Kan kita sering banget ya ngejoke di rumah. Bukan hanya hal-hal yang gak bermanfaat, tapi kadang juga mungkin nyakitin hati orang lain. Maybe me to you atau me to ya. Jadi mulai sekarang kita kurang-kurangin deh, walaupun hanya untuk bercanda. Mungkin kita jauh dari Rabi ibn Haytham, tapi at least kita coba ke arah sana. I know maybe right now banyak orang yang gak mau kayak gitu. Mungkin karena gak mau jadi outcast di circle-nya mereka. Maybe mau gimana pun, nanti kita di kuburan tuh sendiri. Kita tanggung jawab atas perbuatan kita masing-masing. Dan di masa itu katanya, perbuatan walaupun yang sekecil zarah, itu bakalan kita pertanggungjawabin. Mau yang baik atau yang buruk. We better say things that are nice from now on. Right? Yeah.